Sebagai manusia, kita lahir dengan rasa ingin tahu. Sebuah dorongan alami untuk mencari jawaban dari beragam misteri yang ada di dunia, mulai dari hal sederhana hingga pertanyaan besar tentang alam semesta. On the Movement of the Earth adalah sebuah cerita yang berhasil mengangkat tema ini dengan cara yang menyayat hati dan penuh makna. Bercerita tentang keingintahuan manusia pada alam semesta. Latar cerita yang berada di era zaman kegelapan, di mana doktrin agama begitu kuat mengekang kebebasan dan keingintahuan manusia, berhasil membuat cerita ini terasa begitu dramatis. Kita secara perlahan masuk pada sebuah cerita yang terikat dengan sejarah manusia dalam perkembangannya memahami alam semesta. Untuk memahami cerita sepenuhnya, kita perlu menengok ke masa lalu. Pada abad 15 di Eropa, terdapat keyakinan penting bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Sebuah keyakinan yang juga doktrin dan dijaga ketat oleh gereja yang pada saat itu memiliki kekuatan yang besar. Perlu kita pahami bahwa di masa ini, langit malam, bintang-bintang, dan seluruh misterinya merupakan satu hal yang membuat banyak orang tertarik untuk mempelajarinya. Namun, konflik muncul ketika orang-orang yang mempelajari langit menemukan teori yang bertentangan dengan keyakinan dan doktrin gereja. Teori heliosentris, sebuah asumsi yang muncul dari perhitungan beberapa astronom yang berusaha mengejar kebenaran dari alam semesta. Sayangnya, bahkan menunjukkan sedikit minat untuk membuktikan teori tersebut bisa membuat seseorang dicap heretik karena melawan keyakinan agama dan akan dibakar hidup-hidup. Cerita langsung dibuka dengan mengikuti karakter Rafael, seorang astronom muda yang terkesima ketika Hubert memperkenalkan teori bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, bahwa keteraturan setiap planet di tata surya mengelilingi matahari adalah keindahan dan bukti kesempurnaan ciptaan Tuhan. Namun tragisnya, keyakinan Hubert harus dibayar oleh nyawanya. Ia dibakar hidup-hidup karena memilih untuk terus mencari kebenaran. Setelah kematian Hubert, Rafael tidak mampu menolak godaan dan meneruskan riset tersebut secara diam-diam. Salah satu keunikan dari cerita ini adalah alurnya, menceritakan kisah hidup beberapa karakter yang terpisahkan oleh jarak waktu bertahun-tahun. Sehingga, cerita ini berhasil menyentuh tema mendalam lainnya, yaitu tekad dan ilmu yang diwariskan, juga dampaknya pada perubahan. Keingintahuan dan kebebasan manusia adalah sifat alamiah yang meski ditekan dan berusaha dipadamkan, akan selalu kembali muncul. Cerita ini juga memiliki sosok villain dengan karakterisasi yang berkesan dan meninggalkan bekas mendalam bagi pembacanya. Noak, sosok inkuisitor yang menjadi villain utama selama berpuluh-puluh tahun berusaha menekan dan mencegah tersebarnya paham heliosentris, justru dihadapkan pada kenyataan pahit dan terpaksa belajar dari orang-orang yang ia hukum. Apakah tangannya berlumuran darah demi keyakinan masih bisa disebut suci? Berapa harga yang harus dibayar untuk perjuangan buta karena tidak mau terbuka menerima pandangan atau prinsip yang baru? Semua pertanyaan itu berhasil dijawab lewat karakter ini, menjadikan Noak sebagai karakter yang mendalam dan memiliki impact yang besar dalam cerita, menghasilkan cerita yang provokatif dengan konflik ideologi antara keyakinan dan penerimaan terhadap kebenaran. Ini bukan hanya cerita tentang teori, tapi tentang perjuangan manusia untuk berpikir bebas. On the Movement of the Earth adalah cerita yang tidak boleh kamu lewatkan. Aku tidak sabar membaca pendapatmu tentang cerita ini di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Cheers!